Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Rahayu dengan NIM 1862050084 Prodi PG PAUD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media sosial dengan dosen pengampu Bapak Roma Iskandar SEMM. Pengaruh media sosial pada anak usia dini. Seiring dengan perkembangan yang kian pesat di bidang teknologi dan informasi tersebut, perkembangan jiwa anak pun mengalami perubahan yang perlu diperhatikan. Kegemaran bermain media sosial yang berlebihan akan mengurangi anak melakukan hubungan sosial dengan teman-temannya, sehingga dapat menghambat kemampuan IQ atau emotional quotient, misalnya rasa solider dan kerjasama dengan teman, kemampuan berkomunikasi sesuai waktu. Dampak positif media sosial bagi anak usia dini. Untuk memudahkan seorang anak dalam mengasah kreativitas dan kecerdasan anak, adanya beragam aplikasi digital seperti mewarnai, belajar, membaca, dan menulis huruf tentunya memberikan dampak positif bagi perkembangan otak anak. Mereka tidak memerlukan waktu dan tenaga yang lebih untuk belajar membaca dan menulis di buku atau kertas. Cukup menggunakan tablet sebagai sarana belajar yang tergolong lebih menyenangkan. Anak-anak menjadi lebih bersemangat untuk belajar karena aplikasi semacam ini biasanya dilengkapi dengan animasi yang menarik, warna yang cerah, serta lagu-lagu yang ceria. Kemampuan berimajinasi anak juga semakin terasah karena permainan yang mereka gunakan bervariasi dan memiliki jalan cerita yang beragam. Dampak negatif media sosial bagi anak usia dini. Yang pertama, anak-anak juga dapat menjadi lebih sulit berkonsentrasi dalam dunia nyata. Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut sudah terbiasa hidup dalam dunia digital. Yang kedua, anak usia dini adalah peniru ulung. Maka dengan seringnya bermain video games yang biasanya para jagoan menyelesaikan masalah dengan cara memukul dan menembaki. Hal ini secara tidak langsung mengajarkan perilaku kekerasan pada anak. Dan yang terakhir yaitu ketagihan dalam bermain gadget. Contoh pengalaman pengaruh media sosial, saya punya anak didik, namanya Raska. Raska ini anaknya baik, pintar, dan aktif. Tetapi semenjak Raska mengenal gadget, sikap dia berubah drastis. Dari yang saya kira, Raska ini kepribadiannya sekarang menjadi lebih aktif dalam bermain, tidak mau belajar, sering bolos sekolah, dan bahkan di sekolah pun hanya ingin bermain perang-perangan bersama teman-temannya. Setelah itu, saya mencoba menanyakan kepada orang tuanya bagaimana aktivitas anak ini selagi di rumah, dan ternyata jawabannya sangat mengejutkan. Ternyata Ananda ini sering bermain gadget seperti menonton video-video yang ada di YouTube, bahkan sampai berjam-jam. Tidak hanya menonton YouTube saja, dia pun suka memainkan permainan yang ada di HP-nya. Permainan anak-anak, singkat cerita juga, setelah saya tahu dan menyelidiki atau menanyakan kepada orang tuanya, saya berusaha mendekati anak tersebut secara perlahan dengan mengajaknya ngobrol dan bercerita sampai anak ini mengerti apa yang saya bicarakan. Alhamdulillah, setelah saya menyelidiki dan memberi pendekatan serta perhatian kepada anak tersebut dan dapat dorongan dari bantuan orang tua, anak ini sekarang jadi anak yang baik, tidak lagi bermain gadget, bahkan sekarang sudah rajin sekolah dan melakukan aktivitas yang baik di sekolah. Kesimpulannya, penggunaan gadget boleh saja asalkan tidak berlebihan dan tidak menyebabkan adiksi terhadap anak. Peran guru dan orang tua sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk mengawasi penggunaan gadget pada anak usia dini. Peran orang tua juga sangat penting. Seharusnya orang tua lebih meluangkan waktu bermain bersama anak, bukan justru memberi gadget kepada anak dengan alasan tidak punya waktu bermain bersama anak. Sekian video ini saya buat, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.